Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Jonathan Majors. Akhirnya keluar juga nih keputusan resmi dari pengadilan Amerika Serikat bagaimana nasib Jonathan Majors yang 1 tahun yang lalu itu melakukan tindakan kriminal dengan pemukulan terhadap pacarnya itu ya. Dan katanya hendak divonis 2 tahun penjara hukumannya guys. Tapi ternyata sudah keluar ya resmi nih dari pengadilan Amerika bahwa ternyata Jonathan Majors ini tidak akan dipenjara, namun ia akan disupervisi selama 1 tahun dan akan dikonseling terkait dengan permasalahan pemukulannya itu ya. Nah jadi itu nanti yuk kita langsung bahas ya masalah ini dan bagaimana nanti nasibnya Jonathan Majors di semesta Marvel MCU. Apakah dengan keluarnya keputusan resmi dan akhirnya kita tahu bahwa Jonathan Majors tidak dipenjara, apakah ia bisa balik menjadi Kang di MCU dan bagaimana tanggapan Marvel Studios? Oke, langsung aja kita bahas ya. Baik, kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman semuanya. Here we go. Dilansir dalam berita elektronik terpercaya The Variety mengatakan bahwa Jonathan Majors ini mendapatkan hukuman 1 tahun konseling karena terbukti bersalah melakukan KDRT atau pemukulan terhadap Grace Jabari, partner atau pacarnya itu ya guys, 1 tahun yang lalu. Dan ini sudah keputusan final atau sudah keputusan akhir dan resmi sudah ketok palu. Jadi nggak usah ditanya lagi apakah Jonathan Majors dipenjara atau enggak. Jawabannya tidak ya guys. Tapi dia mungkin kayak jadi tahanan rumah gitu deh. Kayak harus konseling, harus terus laporan selama 1 tahun. Nah aku nggak tahu bagaimana hal ini bisa mempengaruhi perjalanan karir Jonathan Majors. Apalagi dia sekarang sudah dibebas tugaskan dan sudah dipecat dari Marvel Studios ya. Tidak lagi akan memerankan big villain multiverse Kang yang akan di-recast oleh orang lain atau aktor kulit hitam lainnya. Selain Jonathan Majors dipecat dari Marvel Studios MCU Disney, Jonathan Majors ini juga dipecat ya dari label artis yang menaunginya, serta beberapa proyeknya di Hollywood juga dihentikan atau sedang di-cancel gitu guys. Jadi memang ini mempengaruhi perjalanan karirnya Jonathan Majors. Nah pertanyaannya, dengan keputusan akhir seperti ini dengan tidak adanya penahanan selama 2 tahun, apakah benar Jonathan Majors bisa kembali lagi memerankan the big villain Kang the Conqueror di MCU Marvel Studios? Jawabannya bisa iya bisa tidak, tapi lebih ke tidak, 90% tidak teman-teman ya. Karena memang track record dari Marvel Studios atau Disney itu tidak akan pernah lagi mempekerjakan artis-artis mereka yang bermasalah dan terlibat kasus hukum, apalagi assault, harassment, pemukulan. Namun kalau aku lihat-lihat ya dari pihak netizen sendiri, itu masih banyak banget yang mengharapkan bahwa Jonathan Majors itu bisa kembali gabung di MCU, kembali menjadi Kang the Conqueror, the big villain. Tentunya hal ini benar-benar di luar Nurul ya teman-teman. Apalagi dia statusnya masih menjadi tersangka yang harus lapor terus gitu selama 1 tahun dan konseling. Tentu hal ini tidak akan pernah bisa mengikuti proses produksi pembuatan filmnya di Marvel Studios. Karena kan proses productions di Marvel Studios MCU itu kan sangat detail dan banyak banget schedule yang harus dilakukan. Dengan posisi Jonathan Majors yang sebagai tersangka, hal ini hal ini benar-benar nggak mungkin ya. Jadi jalan satu-satunya ialah recast atau mengganti pemerannya itu sendiri yang akan memerankan Kang the Conqueror. Dan juga sebenarnya Marvel Studios kan sudah step out. Marvel Studios itu sudah meninggalkan kasusnya Jonathan Majors ini. Jadi nggak ada lagi percakapan bahwa Jonathan akan maju lagi, Jonathan akan gabung MCU lagi, akan memerankan Kang lagi. Udah nggak ya guys. Kevin Feige Marvel itu sudah meninggalkan kasus dan permasalahan Jonathan Majors ini ke belakang dan sudah membuat rencana ke depan. Seperti informasi beberapa bulan yang lalu bahwa memang dari pihak Marvel Studios dan Kevin Feige itu sudah melakukan internal discussion mengenai bagaimana nanti Multiverse Saga ini villainnya, yaitu dengan recast atau mengganti peran Jonathan Majors dengan aktor kulit hitam lainnya, serta mengubah haluan big villain Multiverse Saga ini yang tadinya berfokus di Kang itu akan menambahkan villain lainnya nanti di Secret Wars di event Multiversal War, yaitu siapa lagi kalau bukan God Emperor Doom, tentu diperankan dengan aktor lainnya. Jadi sebenarnya hal ini sudah ditinggalkan. Ini cuma informasi resmi aja Jonathan Majors ini tidak dipenjara ya guys. Jadi saya mohon tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah Jonathan Majors akan gabung lagi atau tidak, atau akan memerankan karakter lainnya.
mungkin nanti setelah selesai masa konseling 1 tahun itu, dia bisa memulai karirnya lagi dari bawah, itu bisa banget ya. Tapi kalau untuk sekarang gabung ke MCU kembali, aku rasa tidak akan pernah bisa ya gengs. Kalau dari Jocasta sendiri sih sama seperti video-video sebelumnya ya, tentang beberapa alternatif solusi mengenai Kang the Conqueror ini serta Council of the Kangs yang udah terlanjur terburu-buru diperkenalkan oleh Marvel Studios di film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Sehingga untung aja ada series Loki, di mana Loki pada akhirnya menjadi God of Loki, God of Multiverse, dan penjaga pohon multiverse. Itu kayak memperbaiki semua apa yang terjadi gitu ya teman-teman ya. Sehingga dengan adanya Loki memimpin di multiverse, kita nggak perlu tahu lagi lah bagaimana kejadian Council of the Kangs dan para Kangs lainnya. Yang pastinya ceritanya itu tetap akan menuju ke perang multiverse nanti di event Secret Wars dan Avengers kelima. Recast mengganti aktornya adalah solusi paling terbaik daripada harus mengganti keseluruhan arc story dari multiverse ini yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Marvel Studios sudah sejak lama gitu ya. Banyak bibit-bibit yang ditanamkan sebelum-sebelumnya, Easter egg, hidden gems, hal-hal yang tersembunyi lainnya yang menurut aku detail-detail ini gak akan pernah bisa digantikan dengan cara menampilkan cerita baru, karena akan wasting time, buang-buang waktu, buang-buang dana, buang-buang kerja keras juga. Jadi salah satu solusi terbaiknya ialah recast, ganti dengan aktor yang lebih baik. Masih banyak banget aktor berkualitas di luar sana, khususnya aktor kulit hitam yang bisa memerankan Kang the Conqueror dan mengganti perannya Jonathan Majors. Jujur, kalau dari segi acting Jonathan Majors ini sudah oke dan bagus banget ya teman-teman memerankan Kang the Conqueror ataupun varian-varian Kang yang lainnya. Gak usah ditanya. Tapi gimana? Dia terkena kasus kriminal, jadi ya harus kita tinggalkan dan menyambut hari yang baru, story yang baru dengan aktor yang baru. Balik lagi, kalau berdasarkan informasi terpercaya dari Super International, informasinya ini memang Kang ini akan di-recast aja ya guys. Tetapi menghilangkan unsur bahwa Kang ini adalah center of point dari villain multiverse. Tidak dihilangkan poin itu ya, dengan menambahkan villain baru yang pastinya familiar dengan event Secret Wars. Entah itu Molecule Man, entah itu The Beyonder, entah itu God Emperor Doom. Pokoknya 3 karakter ini yang memang berfokus jadi karakter utama di yang kerap Secret Wars, perang multiverse antar para hero incursion. Karena kalau ngomongin Secret Wars itu pasti ngomongin The Beyonder, Molecule Man, serta God Emperor Doom. Entah itu Secret Wars versi tahun 1980 ataupun Secret Wars versi tahun 2015. Jarang banget ngomongin Secret Wars, itu malah melipir ke Kang the Conqueror. Itu beda ya teman-teman, itu arc atau cerita multiverse lainnya. Tapi kalau soal ngomongin Incursion Secret Wars, itu pasti 3 karakter tokoh utama ini yang selalu menjadi center: Molecule Man, The Beyonder, and God Emperor Doom. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya sekilas informasi dari aku mengenai gimana nasib Jonathan Majors secara resmi dan ofisial ditentukan oleh pengadilan Manhattan, Amerika Serikat. Akhirnya Jonathan Majors ini nggak dipenjara ya. Ya bersyukur juga sih teman-teman ya. Karena kalau dilihat sih memang hubungan si Jonathan Majors dengan Jabari ini agak sedikit toksik gitu ya. Entah dari si Jabari ceweknya, entah dari si Jonathan Majorsnya. Sehingga terlibatlah aksi pemukulan, aksi penyerangan, dan aksi KDRT yang diterima oleh si Jabari ini. Ya walaupun Jonathan Majors juga sudah punya pacar baru lagi ya untuk mendampinginya dalam setiap persidangan, ya itu kehidupan pribadi mereka. Semoga ia bisa belajar dari kesalahan dan bangkit kembali, dan setelah selesai urusannya dengan pengadilan serta semua hal yang dituduhkan kepadanya ya selama 1 tahun konseling itu, ia bisa kembali lagi ke dunia Hollywood dan memulai karirnya lagi ya teman-teman. Kita tidak boleh menjustifikasi orang-orang, sama aja seperti Robert Downey Jr. yang dimana kan dia sebelumnya adalah seorang kriminal, pernah dipenjara, mantan narapidana, tapi ia bisa diberi kesempatan kembali lagi untuk memerankan Tony Stark dan menjadi aktor paling sukses. Jadi kita berkaca dari Robert Downey Jr. aja bahwa kesempatan kedua itu pasti selalu ada. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye bye. See you next time.